Saudara, rangkaian kasus kekerasan dengan pelaku anggota Polri membuat DPR akan mengevaluasi Polri. Lalu apa saja yang seharusnya dievaluasi? Kami bahas bersama Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem. Kemudian juga bergabung ada Yusuf Warshim, anggota Kompolnas, dan ada Wirya Adiwena, Wakil Direktur Amnesty International Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya mau ke anggota Komisi 3 DPR terlebih dahulu, Pak Rudi. Jadi sebenarnya kalau DPR ini berencana akan mengevaluasi rentetan kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi, akan mulai dari mana dulu, Pak? Ya tentu kan kita berkaca dari peristiwa rentetan peristiwa dari Solo, Semarang, dan terakhir ini sebelumnya ada di Palu, penyiksaan mengakibatkan meninggalnya tahanan, lalu kemudian di Solo polisi tembak polisi, Semarang polisi tembak pelajar, yang terakhir Kalimantan Tengah ini lebih parah lagi, polisi mencuri dengan kekerasan mengakibatkan orang meninggal. Nah, rentetan peristiwa ini memang harus ada yang dievaluasi. Ya, itulah mengapa saya termasuk mengusulkan untuk kita panggil Irwasum baru, kebetulan Irwasum baru, kemudian Kabid Propam, kalau perlu kita panggil semua Propam di tingkat Polda. Tidak termasuk memanggil Kapolri? Ya kemarin kita teknis, kita mau bicara evaluasi, sejauh mana langkah-langkah evaluasi kerja kepolisian Republik Indonesia, karena program Kapolri itu kan salah satunya dan disampaikan pada saat fit and proper test itu adalah transformasi pengawasan. Nah sekarang ini kami melihat lemah pengawasannya, kan? Karena rentetan peristiwa yang terjadi. Ini apa sebab? Makanya kami mengusulkan agar tanggung jawab per orang pelaku oknum ini, kalau perlu menurut saya harus ada regulasi atau aturan atau perkap, harus ada tanggung jawab institusi, Pak. Ketika ada oknum yang melakukan peristiwa pidana seperti ini, pelanggaran berat ini, maka tanggung jawab institusinya juga harus ada. Misalkan, ya pelakunya oknum di Polres dibawa, maka ketika ada pelanggarannya, maka pimpinannya pun 2 tingkat ke atasnya harus dimintai tanggung jawab. Oke, berarti termasuk kepalanya di situ ya? Ya, supaya tujuannya adalah supaya pengawasan itu jalan. Ya, seorang Kapolres bisa mengawasi anggotanya yang jumlahnya banyak misalkan. Kalau ini gitu kan dalam rangka meminimalisir atau mengurangi peristiwa-peristiwa yang dilakukan oknum. Kalau gitu saya pertanyakan ke Amnesty deh, ke Mas Wirya. Mas Wirya, ini sebenarnya hanya pada oknumnya saja, pada tadi Irwasumnya harus diperiksa, atau justru sampai ke atas-atasnya semuanya termasuk Kapolrinya yang diperiksa? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau ditanya soal oknum itu agak menggelitik ya sebenarnya, karena rentetan kejadian yang tadi sudah disampaikan Pak Rudi tidak terbatas pada kejadian-kejadian itu saja dan tidak terbatas pada kejadian terjadi di tahun ini saja. Memang kemarin kita melihat beberapa kasus mencuat dan itu menimbulkan kegelisahan di publik, tapi sejatinya kasus itu sudah ratusan kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini. Dan saat kita melihat pada kasus-kasus yang terjadi pada saat demo peringatan darurat, itu kasusnya sudah luar biasa banyak sekali. Setidaknya 579 orang warga sipil menjadi korban kekerasan polisi. Dalam video-video yang kita lihat pun ini kekerasannya luar biasa keterlaluan. Ada misalnya kalau saat kami lihat tuh orang terjatuh dipukuli dengan pentungan 3 kali, habis itu masih ditendang kepalanya. Nah, ini tidak terbatas pada yang terjadi tahun ini saja. Kita lihat demo Omnibus Law tahun 2020. Amnesty juga mencatat 411 korban kekerasan kepolisian. Di antara 2 periode tersebut adalah... Dan kategorinya sudah parahkah ini? Yang jelas ini terjadi sebuah keberulangan. Dan saat kita melihat keberulangan dari tahun demi tahun, kasusnya ratusan, ada kasus yang menjadi tragedi seperti Kanjuruhan. Pertanyaannya kemudian kan, kita tunggu apa lagi sih sampai kita masih mau nyebut ini sebagai masalah yang terisolir seperti sebuah oknum? Mas Wirya, tapi kalau misalnya kita melihat dari rentetan demi rentetan yang ini diketahui
apa ya diungkap ke publik, ada juga yang tidak diungkap ke publik begitu ya. Nah, apakah ini merupakan suatu bentuk kultur kekerasan jangan-jangan yang memang dalam tanda kutip ada pembiaran di dalamnya? Nah, yang menarik adalah saat kita bicara soal pembiaran dan dilakukan secara berkala, secara rutin, kita harus mempertanyakan, jangan-jangan ini sudah menjadi kebijakan. Nah, kalau ini sudah menjadi kebijakan, sudah menjadi tugas bagi pemerintah, tugas dari sebuah negara, tugas bagi anggota parlemen untuk mengevaluasi ini secara serius. Karena ini bukan masalah oknum, ini sudah berulang dan kita semua khawatir dengan penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi. Oke, dari pihak Kompolnas sendiri apa catatannya sebenarnya Pak Yusuf dengan pembiaran kemudian juga sudah terjadi berulang? Kami tetap meyakini atas fakta-fakta, data-data yang dikemukakan oleh Kontras maupun Amnesty International itu, kita tetap harus mengurainya. Tapi secara garis besar, secara umum, ini soal kultur yang masih terus harus dibenahi. Reformasi kultur yang harus terus menjadi perhatian kita, kaitannya dengan pemolisian yang humanis. Kultur seperti apa sih Pak Yusuf yang dilihat sebenarnya ini? Ya, kultur pemolisian humanisnya masih harus terus dibenahi. Nah, ketika masih ada hal-hal di dalam menggunakan kewenangan dalam tindakan kepolisian yang itu ada data-data dan fakta yang cenderung melakukan kekerasan. Nah, itu kultur humanisnya masih yang harus dibenahi. Kami sendiri sebagai pengawas secara intens memberikan saran dan masukan untuk penguatan pemolisian yang humanis. Secara sistemik di Polri sendiri itu sudah cukup jelas sebenarnya dalam perencanaan strategis penguatan pemolisian humanisnya itu sudah terlihat jelas. Hanya ini memerlukan tidak hanya sekedar komitmen. Komitmennya sudah cukup jelas. Penguatan pemolisian humanis itu sudah cukup jelas. Hanya di sini diperlukan konsistensi di dalam melakukan pembenahan kultur pemolisian yang humanis. Konsistensi itu dari pimpinan, dari pengawasan. Pak Yusuf, tapi kalau misalnya tadi berkaitan dengan kemudian pengawasannya, terus kemudian ada dari kulturnya ya tadi yang lebih humanisnya. Tapi kalau kejadian terakhir di Palangkaraya itu kan nggak ada kaitannya sebenarnya dengan pendekatan humanis karena terlibat sabu, melakukan penembakan, mobilnya diambil, mobil warga. Tunggu dulu, kan tadi sistemik dulu. Nah, komitmen untuk pemolisian humanis itu secara sistemiknya itu sudah jelas. Hanya di sini diperlukan konsistensi. Konsistensinya itu agar bisa ada peran pimpinan, peran pengawasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kultur itu sendiri juga membutuhkan kapasitas individual personil, konsep diri sebagai anggota polisi itu diperlukan agar tidak cenderung melakukan penyalahgunaan kewenangan secara individual menjadi oknum yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka di situ diperlukan penguatan kapasitas individu, penguatan konsep diri. Maka ini jatuhnya ada pada pembinaan. Namun konsistensi di dalam pembinaan kapasitas individual dan konsep diri sebagai anggota Polri itu tetap memerlukan peran pengawasan yang kuat. Pengawasan itu sesungguhnya di institusi Polri itu ada dua, pengawasan secara institusi dan pengawasan melekat. Pengawasan melekat ini ada pada peran pimpinan. Oleh karena itu, data-data yang dimiliki Kontras dan Amnesty International itu sangat penting kami perlukan. Nanti kita urai, apakah ini ada masalah peran pimpinan yang perlu dimintain pertanggungjawaban atau memang tanggung jawab individual yang harus dimintain pertanggungjawaban. Mengenai peran kepemimpinan ini, tadi juga pada saat di DPR, Ketua Komisi 3 Pak Habib bilang tidak perlu ada evaluasi bagi Kapolri, saya bisa kasih jaminan begitu. Nah, kenapa kemudian Kapolri ini tidak perlu dievaluasi, Pak Rudi? Kalau soal evaluasi mengevaluasi itu kewenangan presiden yang punya kewenangan, ya kan? Yang kita perlu tekankan catatan-catatan ini di balik banyak peristiwa ini, maka
Polri harus Tapi kan Komisi 3 juga bisa memanggil, Pak. Ya, kami baru-baru panggil rapat kerja dengan Pak Kapolri beserta jajaran. Secara khusus banyak kami tanyakan, termasuk kerja-kerja Kepolisian Republik Indonesia. Tetapi yang kami tekankan sekarang ini adalah di balik peristiwa ini, kalau tidak ada langkah-langkah cepat, tepat, maka ini saya kira akan terulang 2-3 bulan, 6 bulan, 1 tahun akan banyak rentetan peristiwa seperti ini. Apa yang harus dievaluasi? Contoh misalkan penggunaan senjata api yang banyak disalahgunakan. Perlu pengetatan misalkan. Bagaimana orang mendapatkan senjata api, polisi ini menjawab polisi. Satu amanah yang berhak diberikan. Bagaimana psikotesnya, bagaimana kemudian praktek menembak selama ini. Ini perlu dievaluasi semua, satu. Yang kedua, bagaimana pembinaan karir, rekrutmen anggota Polri. Apakah anggota rekrutmen ini betul-betul berkeadilan, jujur, tidak ada misalkan seperti yang banyak di masyarakat terjadi karena ada berbayar dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana misalkan pembinaan karir, promosi jabatan. Jangan lagi ada orang yang pernah disanksi lalu kemudian diberi pos di kepolisian misalkan. Padahal masih banyak juga orang yang baik misalkan. Ini juga menjadi catatan kami. Yang kami tahu baru-baru ini ada polisi dipromosi padahal misalkan yang bersangkutan pernah mendapatkan sanksi. Seperti inilah yang harus dikoreksi supaya betul-betul yang menduduki pos-pos penting di kepolisian adalah orang-orang yang berprestasi, yang rekam jejak baik, yang berprestasi tapi bukan bermasalah begitu ya? Ya, kira begitu. Pak, terakhir ke Mas Yurya. Mas Yurya, kalau catatannya nih dari Amnesty, ini kan ada Pak Rudi juga yang mewakili Komisi 3 nih. Sebenarnya evaluasi yang perlu apa nih nanti? Yang paling penting saat ini adalah masyarakat tuh menginginkan polisi bertanggung jawab sebagai sebuah institusi, bukan oknum-oknum saja atas maraknya kekerasan polisi yang terjadi di masyarakat. Dan ini bukan perilaku anggota per anggota lagi. Karena itu masyarakat ingin sekali meminta dan mendesak parlemen, DPR, untuk memanggil Kapolri kembali untuk dimintai pertanggungjawab tersebut. Evaluasi menyeluruh itu perlu dilakukan, tidak hanya pada senjata api saja, tapi juga senjata kurang mematikan atau less lethal weapon seperti gas air mata, water cannon, pentungan yang sering digunakan untuk merepresi protes-protes yang seringkali adalah corong suara masyarakat pada situasi genting seperti pada demo peringatan darurat tempo hari. Mas Wirya, terima kasih. Pak Yusuf, terima kasih. Pak Rudi, terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam.